Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Indiani SPD MPD. Saya selaku Kepala SDN 1 Wawotobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul Digi UKS, Transformasi Layanan Sekolah Ramah Anak dan Sehat menuju Era Generasi Emas. Mari kita saksikan bersama-sama. SDN 1 Wawotobi merupakan salah satu sekolah dasar dengan jumlah peserta didik yang terus meningkat setiap tahun. Saat ini, sekolah memiliki lebih dari 347 murid dengan latar belakang yang beragam. Jumlah murid yang cukup besar ini menuntut sekolah untuk memberikan perhatian lebih terhadap layanan kesehatan, keamanan, dan pembentukan perilaku hidup sehat. Namun selama ini berbagai proses layanan tersebut masih dilakukan secara manual. Pencatatan kehadiran, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga laporan perundungan dilakukan melalui buku administrasi yang seringkali membutuhkan waktu lama untuk direkap dan berpotensi hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan jumlah murid yang banyak, guru juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pemantauan kesehatan harian, terutama dalam mendeteksi perubahan kondisi murid yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, edukasi kesehatan yang diberikan kepada murid belum memiliki standar yang seragam, karena materi disampaikan secara konvensional tanpa media pendukung yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pembiasaan PHBS belum optimal. Di sisi lain, sebagai sekolah yang berkomitmen membangun lingkungan ramah anak, sehat, dan aman, SDN 1 Wawotobi membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan data kesehatan, laporan perilaku, dan kehadiran secara real-time. Kebutuhan akan layanan yang modern, cepat, dan terstruktur menjadi semakin mendesak seiring visi sekolah untuk bertransformasi menuju generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Perubahan tentu tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang, serta komitmen yang kuat dan dari semua pihak. Tantangan terbesar adalah menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah bahwa budaya sehat dan ramah anak bukan sekedar program jangka pendek, tetapi gaya hidup yang harus dibangun bersama. Beberapa tantangan besar muncul, jumlah murid yang sangat banyak, sehingga pemantauan kesehatan manual tidak efektif. Tidak adanya data terintegrasi mengenai kesehatan, perilaku, kehadiran, dan pelaporan kasus. Guru membutuhkan materi edukasi kesehatan yang terstruktur dan mudah diakses. Pelibatan orang tua masih terbatas karena tidak ada laporan berkala yang dapat diakses dengan cepat. Semua tantangan ini menghambat terwujudnya sekolah yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan murid. Kami mulai melakukan transformasi nyata yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan sekolah. Kepala sekolah bersama tim UKS mengidentifikasi berbagai persoalan, seperti sulitnya mendokumentasikan data kesehatan murid, lambatnya pelaporan kasus perundungan, dan tidak adanya media edukasi kesehatan terstandar bagi guru. Dari hasil analisis tersebut disusunlah konsep digitalisasi layanan UKS yang bersifat komprehensif, mencakup kesehatan fisik, kesehatan mental, dan keselamatan murid. Langkah berikutnya adalah merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun ponsel. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan memastikan bahwa fitur yang disusun sesuai kebutuhan nyata guru dan siswa di lapangan. Kami kemudian mengembangkan aplikasi digital UKS yang merupakan akronim dari Digital Unit Kesehatan Sekolah sebagai inovasi digital untuk memperkuat layanan dan edukasi di lingkungan sekolah. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi sarana belajar, komunikasi, dan pelaporan yang ramah bagi seluruh warga sekolah. Inovasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan sekolah ramah dan sehat dengan berbagai fitur unggulan. Rapor kesehatan murid mencatat perkembangan kesehatan murid secara berkala. Data dapat diakses oleh guru dan orang tua sehingga lebih transparan. Edukasi kesehatan untuk guru dan murid. Guru dapat mengakses materi edukatif
seperti video, infografis, dan artikel kesehatan anak. Lapor tindakan perundungan. Memfasilitasi siswa dan guru untuk melaporkan perundungan secara cepat dan aman. Laporan langsung masuk ke sistem sekolah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Absensi digital guru dan siswa. Merekam kehadiran setiap hari secara otomatis, terhubung dengan data kesehatan sehingga murid yang sering absen dapat dipantau kondisinya. Melalui DGUKS, guru, siswa, dan orang tua dapat memperoleh informasi secara mencegah kekerasan di sekolah, membangun komunikasi positif, serta menanamkan nilai empati dan saling menghargai. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur pelaporan bagi siswa yang mengalami atau menyaksikan tindak perundungan. Siswa dapat dengan mudah melaporkan kejadian bullying yang mereka alami atau saksikan. Fitur ini memberikan rasa aman bagi korban bullying yang membantu pihak sekolah untuk segera mengambil tindakan sehingga kasus kekerasan dapat segera ditangani secara bijaksana dan rahasia. Salah satu aksi penting adalah menghadirkan fitur rapor kesehatan murid, sebuah menu yang berfungsi untuk mencatat kondisi kesehatan murid secara berkala. Fitur ini memuat kolom pencatatan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, riwayat penyakit ringan, kebersihan diri, sehingga anjuran tindak lanjut. Rapor kesehatan ini tidak hanya berupa data, tetapi disertai analisis otomatis yang membantu guru memahami apakah murid memerlukan perhatian lebih. Dengan sistem ini, guru dapat melacak perkembangan kesehatan dari waktu ke waktu, sementara pihak orang tua dapat melihat laporan secara transparan. Aksi ini dilakukan untuk mendorong pemantauan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, di dalam aplikasi tersebut juga terdapat buku edukasi seputar gaya hidup sehat, panduan pertolongan pertama, tips menjaga kebersihan diri, kesehatan lingkungan, serta video interaktif dan kuis edukatif yang menarik bagi anak-anak. Dengan adanya konten digital ini, proses edukasi menjadi lebih menarik, konsisten, serta mudah diakses kapan saja. Guru merasa terbantu karena tidak perlu lagi mencari materi dari berbagai sumber yang belum terstandar. Kami juga menjalin kerjasama dengan tenaga medis Puskesmas setempat sehingga siswa dapat memperoleh informasi kesehatan secara cepat dan tepat. Selain pengembangan inovasi digital, kami juga berfokus pada pembinaan sumber daya manusia. Guru-guru mengikuti pelatihan tentang pembelajaran inklusif, pendekatan positif, dan penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Transformasi juga terlihat dari lingkungan sekolah. Kami mempercantik halaman sekolah dengan taman edukatif, menanam tanaman obat keluarga, dan memperbaiki sarana sanitasi agar lebih bersih dan nyaman. Siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan gotong royong, kebersihan kelas, dan kampanye hidup sehat melalui berbagai lomba serta proyek kolaboratif. DGUKS memberikan berbagai dampak nyata bagi sekolah. Layanan kesehatan lebih cepat dan transparan. Sekolah menjadi lebih aman berkat pelaporan perundungan digital. Budaya hidup bersih meningkat, terlihat dari kebiasaan cuci tangan, kebersihan diri, dan pola makan sehat. Administrasi lebih efisien dengan data terintegrasi. Kolaborasi dengan orang tua meningkat melalui laporan digital. Pendataan risiko kesehatan lebih mudah membantu guru melakukan intervensi tepat sasaran. Iklim sekolah semakin positif, murid lebih fokus belajar, dan guru lebih nyaman bekerja. Dengan adanya aplikasi berbasis web, DGUKS memudahkan saya untuk mendapatkan informasi terkait rapor kesehatan anak, informasi tentang kehadiran guru dan siswa, serta informasi terkait peristiwa perundungan yang dialami murid. Melalui DGUKS sangat membantu kami sebagai guru dalam mengedukasi murid. Saya sebagai orang tua siswa sangat merasa terbantu dengan adanya aplikasi DGUKS ini, di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan dan perkembangan anak saya. Terima kasih. Dan yang paling penting ada fitur aksi sehingga saya bisa melaporkan tentang bullying yang terjadi di sekitar saya. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Guru hebat, Indonesia kuat.